Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, Season 3, Bab 15. Hana langsung mendekati ayahnya. "Kamu kenal dia?" tanya Syafiq pada sang anak. Hana menggelengkan kepalanya. "Enggak, Bi." Dari sudut mata Syafiq bisa melihat Matiin. Sama sekali tidak ada ekspresi marah, kecewa, atau apapun. Lelaki itu terlihat santai. Namun, santai itu tidak bisa diartikan sebagai ketidakseriusan pada Hana. Dari awal Matiin sudah mengatakan jika dalam masa penantian 4 tahun itu Hana memiliki lelaki idaman lain. Matiin sama sekali tidak akan melarang Hana untuk menikah dengan lelaki itu. Dengan lapang dada ia akan mundur. "Pak Ustadz, kalau begitu saya permisi," ucap Matiin karena ia merasa tidak pantas ada di situ. "Maaf Mas, tapi saya sudah punya calon," ujar Hana mendahului sang ayah yang akan bicara pada Rafael. Matiin yang akan membalikkan tubuhnya kini kembali terdiam. Syafiq juga tidak menyangka Hana akan bicara seperti itu. "Baru calon kan? Berarti masih ada kesempatan buat saya. Pak Ustadz, tolong kasih saya waktu untuk berubah. Saya akan menjadi lebih baik lagi agar pantas bersanding dengan anak Bapak. Saya permisi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Setelah bicara panjang lebar, Rafael langsung melengos pergi. Lelaki itu sepertinya semangat sekali, ingin berubah agar mendapatkan Hana. Ia bahkan seolah tidak peduli jika Hana sudah memiliki calon. Entah apa yang ada dalam pikirannya itu. Bagaimana jika ia tahu calon yang Hana maksud itu ada di hadapan mereka? Akankah Rafael tetap bicara seperti tadi? "Mas, tolong jangan dipikirkan ucapannya. Mungkin dia orang iseng," ujar Hana pada Matiin. Ia sepertinya tidak ingin Matiin salah paham dan malah mundur nantinya. "Ayo pulang, Bi." Hana langsung menggandeng tangan sang ayah, memberikan kode agar lelaki parubaya itu tidak melanjutkan obrolan. "Nak, kami pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Sudut bibir Matiin melengkung membentuk senyum. Hatinya menghangat mendengar Hana menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman. Tapi ia juga tidak ingin banyak berharap karena dirinya harus menunggu 4 tahun untuk bisa bersanding dengan gadis pujaannya. Matiin juga tadi sebenarnya tidak berniat untuk cari perhatian dengan mengantar Syafiq sampai keluar dari masjid. Tapi ia juga memang berniat untuk pulang. Berbeda dengan pengurus lain yang masih berdiam di masjid. Matiin memiliki banyak pekerjaan. Sampai di rumah, ia langsung menyiapkan buku-buku yang akan dikirimkan. Selain hanya seorang buruh bangunan, ia juga berjualan online, buku-buku motivasi Islam, dan lainnya. "Mamang tidur dulu aja. Semua ini biar aku kerjakan sendiri." Matiin merasa tidak enak karena pamannya membantu. Padahal sudah jelas lelaki tua itu juga lelah setelah seharian bekerja. "Kamu ini kayak ke orang lain aja. Lagian mamang belum ngantuk." "Oh iya, tadi gimana? Ketemu sama Ustadz Syafiq?" Pak Edi langsung mengalihkan pembicaraannya. "Udah, Mang. Ternyata Hana juga ada di sana," terang Matiin. Pak Edi tersenyum mendengarnya. "Jodoh itu, padahal kalian gak janjian loh." "Doakan aja, Mang. Kalau memang jodoh, insya Allah nanti dipersatukan." "Mamang salut sama kamu, Tin. Kamu percaya diri dengan apa yang kamu punya saat digempur zaman yang banyak laki-laki tajir melintir. Calon kamu juga sudah pasti banyak yang ngejar. Orangnya cantik, soleha lagi." Matiin tertawa.
Harta nggak dibawa mati, Mang. Kalau Allah menginginkan aku untuk hidup sederhana, berarti itu yang terbaik. Kalau soal saingan saja, tadi ada yang melamar Hana, tepat di depan aku, Mang. Pak Edi sontak kaget. Masa sih? Iya, mungkin kedepannya bisa aja saingan aku nambah lagi, kekenya. Ia bicara sama sekali seperti tidak ada beban. Mi, masa tadi ada yang ngelamar Abi? Celetuk Hana sambil cekikikan. Sebelah alis Alika terangkat mendengar itu. Lamar gimana? Cewek itu minta Abi jadi imamnya. Jelas Hana. Alika yang mendengar itu langsung melirik sang suami yang sedang menikmati tehnya. Tanpa kata-kata, Syafiq mengeluarkan kertas di saku baju kokonya dan menyerahkannya pada sang istri. Ibu hamil itu langsung membuka dan membacanya. Matanya membulat sempurna lalu berkacak pinggang. Astagfirullah, kecil-kecil masa cita-citanya mau jadi istri kedua. Kalau udah gede jadi apa? Gumam Alika lalu melempar begitu saja kertas itu. Memang bukan 1-2 kali saja. Entah berapa kali ada wanita yang mengatakan secara langsung atau tidak langsung ingin menjadi istri kedua Syafiq. Mungkin jika Syafiq gila wanita, istrinya tidak hanya satu, bisa dipastikan lebih dari 2. Tapi Alika bersyukur memiliki suami seperti Syafiq. Meski parasnya tampan, tapi Syafiq tidak banyak tingkah. Tadi juga anak Umi ada yang lamar kok. Abi, Hana menyenggol lengan ayahnya. Kenapa? Emang bener kan? Alika malah tertawa mendengarnya. Anak Umi ini memang cantik dan soleha. Wajar banyak yang ngejar, Bi. Ya 11-12 lah sama Uminya dulu. Ia berucap dengan percaya diri. Tapi itu memang fakta. Dedek, jangan ah. Umi, terdengar teriakan Safa. Tadi memang Safa berada di kamarnya bersama Akil. Coba lihat dulu. Udah malam kok teriak-teriak, Kak. Menuruti perintah ibunya, Hana langsung pergi ke kamar Safa. Sudah dipastikan pasti ada yang terjadi. Jika Safa yang berteriak berarti ia menjadi korban kejahilan adiknya. Ibu udah tidur? Tanya Syafiq. Udah, habis makan malam tadi langsung tidur, Mas. Cepetan habisin tehnya. Masih panas, sayang. Emang kenapa sih? Aku udah ngantuk. Beginilah jika Alika sedang hamil. Seperti apa yang dikatakan Syafiq beberapa hari yang lalu. Yang curiga istrinya hamil. Karena beberapa waktu ke belakang Alika sangat manja dan sensitif. Terdengar suara langkah kaki cepat mendekat pada mereka. Safa terlihat marah sambil membawa kaos miliknya. Ia membentangkan baju berwarna hitam itu sambil merentangkannya di depan Syafiq dan Alika. Baju kesayangan aku diguntingin Akil, Mi. Safa laporan. Tinggal beli lagi, sahut Alika. Tapi ini ada tanda tangan BTS, serunya. Tiruin aja tanda tangannya. Lagian salah sendiri. Pasti kakak simpan gunting sembarangan kan? Udah tahu adiknya gak bisa lihat gunting. Safa diam. Apa yang dikatakan ibunya benar. Safa tadi lupa menyimpan kembali gunting ke dalam laci setelah menggunakannya. Akil tidak bisa melihat gunting sedikit, pasti langsung ingin menggunting sesuatu apapun di dekatnya. Gimana dong, Mi? Masa dibuang bajunya? Sayang kan? Pergi ke konser dapat tanda tangan itu perjuangan banget, Mi. Pakai uang tabungan aku loh. Nggak usah dibuang. Jadiin kain lap aja. Lagian kok segitunya suka sama boy band. Suka boleh, tapi jangan berlebihan, nak. Nanti Umi ganti uang tabungan kakak. Tapi jangan pakai buat nonton konser lagi.
Syafiq hanya diam membiarkan istrinya menceramahi anak mereka. Karena apa yang dikatakan Alika memang benar. Terlalu mengagumi orang tidak baik. Safa memang bukan orang yang fanatik, tapi ia menyayangkan saja karena mendapatkan itu butuh perjuangan. Kakak, maaf. Adeknya minta maaf loh, tegur Syafiq. Aki langsung memeluk Safa dari samping, menyadarkan kepalanya di pundak sang kakak. Adek nyebelin. Lain kali adek gak boleh gunting-gunting baju kayak gitu ya. Kalau mau gunting-gunting pakai kertas aja. Alika menasehati anaknya. Akil mengangguk. Baikan ya. Ia menatap Safa dengan tatapan mata yang polos. Meski dibuat kesal, tapi Safa tidak bisa terlalu marah pada adiknya itu. Lepas, pinta Safa. Baikan dulu, sahut Akil. Iya, tapi lepas dulu. Baikan dulu. Lepas dulu. Alika dan Syafiq juga Hana malah tertawa melihat tingkah kedua orang itu. Tidak hanya kakak beradik itu, tapi banyak di luaran sana yang biasa bertengkar tapi tidak lama langsung baikan. Dalam sebuah hubungan, baik itu pernikahan, persaudaraan atau bertetangga, sudah pasti akan ada pertengkaran dan itu tidak bisa dipungkiri. Namun alangkah baiknya jika langsung diselesaikan, karena jika dibiarkan berlarut, sudah jelas itu tidak baik. Aduh, gue mulai dari mana dulu nih? Rafael terlihat bingung melihat beberapa buku di hadapannya. Saking semangatnya belajar, ia sampai membeli buku panduan. Mulai dari cara wudhu dan sholat yang benar, cara berinteraksi dengan lawan jenis, hadis-hadis pembelajaran, pranikah, dan juga buku lainnya. Saingan gue pasti berat nih. Apalagi kriteria mantu ustadz itu pasti tinggi. Jangan-jangan calonnya ustadz juga. Aduh, gue gak tahu nama cewek itu lagi. Terlalu sibuk dengan pikirannya. Ia sampai tidak menyadari kedatangan sang ibu. Wanita parubaya itu tersenyum saat membaca judul buku yang tergeletak di meja. Saat ia menyentuh pundak Rafael, lelaki itu langsung terperanjat kaget. Ibu, bikin kaget aja, ujarnya. Udah malam nak, istirahat dulu. Belanjarnya lanjut besok, pesan Bu Yuni. Bu, Rafa mau nikah. Bu Yuni mengerinyit terheran-heran. Kamu mau nikah? Jangan bercanda. Nikah itu gak segampang yang kamu bayangkan loh, Fa. Makanya dari sekarang Rafa belajar dulu, Bu. Apalagi yang mau Rafa jadiin istri itu anaknya Ustadz. Anak Ustadz? Iya, Bu, anaknya Ustadz Syafiq. Rafael memperjelas. Ustadz Syafiq itu pimpinan pondok pesantren yang dulu sempat ibu mau masukkan kamu ke sana. Tapi sayang, kamunya gak mau. Masa sih, Bu? Kalau pimpinan pondok gitu, pasti kriterianya makin tinggi dong. Semangatnya mulai meredah. Berusaha aja dulu nak. Kalau memang jodoh, pasti kalian akan bersama. Gak ada yang gak mungkin. Kamu harus banyak-banyak berdoa agar semua yang kamu inginkan bisa terkabul. Mendapatkan dukungan dari sang ibu tentu membuat Rafael jadi semangat dan percaya diri lagi. Meski dirinya jauh dari kata sempurna, tapi masih ada kemungkinan dan harapan untuk bisa bersanding di pelaminan. Rafael juga bertekad untuk semakin kerja keras mengumpulkan uang. Bagaimanapun menikah juga butuh modal, bukan hanya kemauan dan ilmu saja. Rafael berencana akan mengambil beberapa kontrak yang sebenarnya sudah diajukan. Hanya saja tinggal menunggu persetujuan darinya saja. Doakan Rafa, Bu. Selalu, Ibu akan terus mendoakan yang terbaik buat kamu.
Sang ibu sudah ada di pihaknya. Mulai sekarang Rafael akan mengurangi kebiasaannya nongkrong setiap malam. Bukan hanya mengurangi, sepertinya akan ditinggalkan. Karena Rafael ingin fokus belajar untuk jadi lebih baik lagi. Tadi ayah kamu kesini. Mendengar itu membuat mood Rafael menjadi hancur seketika. Dan bersambung teman, terima kasih telah mendengarkan. Teman-teman sendiri lebih dukung Hana dengan Rafael atau dengan matiin ya? Tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di bab berikutnya. Like, comment, dan subscribe. Bye.